Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana serta hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada satupun dari kita yang tidak percaya akan Allah Azza wa Jalla selagi dia masih beragama Islam. Mulai dari para dai, para pekerja, masyarakat awam, bahkan para pelaku maksiat pun ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka mereka dengan lantang pasti menjawab Allah. Namun sayang, beribu kali sayang hadirin, kepercayaan itu kebanyakan dari kita hanya sekedar ucapan saja. Banyak di antara kita yang pada praktiknya masih menggantungkan hidupnya pada selain Allah. Betul hadirin? Pada fenomena kali ini, Al-Fakir mencoba meyakinkan hadirin sekalian dengan menyampaikan tausiah yang berjudul curhatkan isi hatimu kepada Allah Azza wa Jalla dengan landasan surah Al-Fatihah ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Di dalam tafsir Al-Misbah, gubahan Profesor Muhammad Quraisy Shihab MA menjelaskan bahwa ayat ini merupakan penegasan bahwa Allah saja tempat meminta pertolongan. Allah adalah sesempurna tempat memintanya pertolongan. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bukankah sudah banyak bukti bahwa jika sesuatu kita serahkan kepada Allah setelah ikhtiar, maka Allah sendirilah yang akan turun tangan memberi pertolongan pada hambanya. Guys, ada kisah tentang ini. Nak dengar tak? Tak meyakinkan ni. Dewan juri nak dengar tak? Baik, simak Dikisahkan seorang imam mazhab termasyhur, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, yang entah dorongan dari mana, tiba-tiba dia sangat ingin datang ke salah satu kota yang ada di Irak. Sesampainya di kota Syahran, Imam Ahmad mengerjakan sholat karena sudah masuk waktu sholat. Setelah Imam Ahmad melaksanakan sholat, Imam Ahmad istirahat karena dia capek. Dan dia istirahat di masjid tersebut. Namun baru sebentar Imam Ahmad beristirahat, ada seorang pengurus masjid menegur Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad tidak boleh beristirahat di masjid tersebut. Di sini pengurus masjid itu tak tahu bahwa yang dia usir itu adalah imam besar ahli Al-Quran dan hadis. Itu makanya kawan-kawan, kalau jadi pengurus masjid itu tanya elok-elok dulu, jangan main saja.
Ahmad melihat tuan rumah yang seorang membuat roti ini mengadu-adu dengan rotinya sambil beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hal ini pun dipertanyakan oleh Imam Ahmad. Lalu tukang roti ini menjawab, wahai Tuan, selama aku beristighfar, aku menyerahkan semua urusanku hanya kepada Allah dan berikhtiar. Sungguh tak ada hajat yang aku minta kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Namun ada satu permintaanku yang belum tercapai. Bertanyalah Imam Ahmad, apa wahai Tuan? Dan tukang roti ini pun menjawab, aku ingin bertemu Imam Ahmad yang seorang ahli ilmu dan ahli ibadah yang sangat aku cintai dan sangat aku kagumi karena Allah. Imam Ahmad pun terperanjat dan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istighfar mulai dan membuatku tiba-tiba ingin pergi dan diusir dari masjid Azam jumpa dengan kamu. Sungguh akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Seketika pembuat roti ini menangis dan membuat Imam Hanbal. Nah hadirin, inilah contoh bahwa kita hanya meyakinkan Allah untuk menerima hajat-hajat kita. Karena Sayyidina Ali bin Ali bin Abi Thalib berkata, aku telah pernah mendapat penyakit dalam hidup ini, dan yang paling menyakitkan adalah berharap kepada manusia. Marilah rekan-rekanku, berharap dan curhatkan isi hatimu kepada Allah, karena Allah lah tempat memberi kita pertolongan. Cukup sekian ceramah saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Mulyadi, Ya Ustaz. calon kiai besar. Amin amin amin. Mulyadi, Ya Ustaz. dari mana dapat kisah itu? Dari Ustaz Rabi Ardian. Hah? Ustaz Rabi Ardian. Romi dia. Ya Ustaz. Gurunya ya? Ya Ustaz. Kamu pernah baca tak? Apa Ustaz? Pernah baca tak kisah? Baru dengar juga. Tidak. Ya. Baik. Saya tertarik materi itu dalam sekali maknanya. Ya, curhatkan hatimu hanya kepada Allah. Kalau seandainya tadi kamu menyampaikan ini, hari ini ada materi baru lagi loh yang kita dapat nih dari peserta yang hadir. Metode yang disampaikan, 3 peserta sudah menyampaikan metodenya, metode kisah bercerita. Kemarin tidak dapat tuh, ini muncul di tiga peserta yang sudah saya tangkap. 3 kisah. Ini luar biasa nih kisah ini kalau dipahami secara mendalam, ini luar biasa. Hanya dengan kalimat istighfarnya seorang tukang roti, harapan yang dia nanti-nanti itu, kegelisahan yang ada di dalam hatinya selama ini terjawab hanya dengan kalimat istighfar. Ya. Kalau interaktif tadi itu kan sudah ada tadi interaktifnya, berbahasa Melayu pula lagi. Ya kan? Nak dengar dah, gitu kan? Simak ya. Nah, itu udah bagus, tapi kurang dikomunikatifkan tadi kisahnya. Kalau dikomunikatifkan tadi keren. Tapi ini tidak mengurangi nilai dari apa yang kamu sampaikan. Ini sudah keren. Cuman itu tadi kurangnya itu yang Bapak sampaikan pada waktu seleksi kemarin. Macam pencak silat. Dikurangi, kuda-kudanya itu luar biasa tadi. Kalau sobat Pak Burhan tadi di situ, kena kakinya, kepleset. Ya, dikurangi ya. Calon-calon kiai harus apa? Oke, performanya sudah bagus. Suara vokalnya mantap, bulat, lantang, vibranya ada. Apa lagi? Tinggal menguatkan materi, nanti Pak bagus. Ya. Yes, sir.
Oke, kalau saya pas, ya, bagus. Cuman masukannya? Tadi kamu kan pakai bahasa gaul tuh, guys, ya Melayu juga, guys. Tapi kamu nggak jelas, guys itu sekali saja. Kalau saya berulang-ulang kali sehingga ada respon daripada audien kita, apalagi anak muda semua, ya kan? Yes, sir. Jadi itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Kiai Muhammad Mulyadi. Amin, amin, amin. Siapa gurunya tadi? Ustaz Robi Ardian. Datang dia. Minta ajarkan sama Ustaz Robi teknik mendongeng. Paham? Pak Hansat. Nah, materinya ini luar biasa. Cuma cara mendongengnya itu belum kena. Ya, nah, ada tekniknya itu nanti. Tanya sama Syekh YouTube, sama Ustadz Google. Iya, karena lebih banyak bercerita kan. Nah, Iya. Jadi tekniknya lain, bukan teknik berceramah, teknik mendongeng. Bukan mendongeng untuk anak-anak, tapi muncul. Ini kata Imam Ahmad, ini tukang roti. Ya kan? Kata pengurus masjid gimana? Biasanya pengurus masjid gimana? Biasanya tukang roti gimana? Dan gimana pula Syekhuna Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nanti minta beliau tuh pintar tuh. Ya. Nah, oke. Itu saja. Tepuk tangan untuk Mulyadi. Ya.